Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak di sini? Raga baik, hati tidak. Oh, hati tidak. Karena kalau misalnya bicara soal hati itu kembali ke diri kita sendiri sih. Iya Pak. Jadi sama-sama kita bangkitkan kembali bila hubungan sesama manusianya dan hubungan yang memang baik untuk sesama orang lainnya gitu diperbaiki lagi. Dan di sini anak-anak, Bapak mungkin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Aziz ya, lulusan dari STI 11 April. Kalau misalnya di S1-nya, S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, lalu S3-nya di UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Jadi Bapak ini mengambil jurusan manajemen pendidikan agama Islam. Jadi kalau misalnya anak-anak di sini ada yang mau lanjutin ke jenjang perkuliahan, nanti teman-teman atau anak-anak bisa kontak Bapak gitu mau kuliah kemana. Tapi yang jelas di sini mungkin dari tujuan yang memang Bapak ingin sampaikan kepada anak-anak, di sini ruang-ruang pembelajaran ini harus dibahas dengan sekreatif mungkin. Nah, makanya di sini Bapak akan membawakan materi yang berjudul aliran-aliran ilmu kalam. Ada yang tahu di sini ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam teh jadi ilmu yang ditulis mungkin Pak? Boleh. Ya, boleh. Ilmu kalam perkataan bukan Pak? Nah, itu kalau misalnya kita memandang lewat secara bahasa gitu, secara bahasa. Boleh tulisan, perkataan. Itu kalau misalnya dalam literatur bahasa itu dibenarkan. Kalau misalnya dalam sudut pandang pemikiran manusia, atau kita punya sejarah yang dimana dulu pernah terjadi pemberontakan yang menyebabkan pandangan manusia itu berbeda-beda. Nah, ilmu kalam itu lebih cenderung dibahas dalam sebuah teologi atau ilmu yang menerangkan tentang Tuhan, tentang kepercayaan. Nah, anak-anak di sini memang mungkin tidak akan familiar, tidak akan cukup tahu tentang pandangan-pandangan umat manusia yang banyak mengartikan atau mendefinisikan Tuhan itu seperti apa. Jadi agak berat sih kalau misalnya tentang materi soal ini. Cuman sedikitnya ada pengantar terkait bagaimana ini Tuhan bisa membijaksanakan seorang manusia. Yang pertama, dalam urusan teologi, Bapak memahami bahwa teologi itu kalau misalnya ada dalam perjalanan Islam itu pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana momen ketika waktu arbitrasenya Ali bin Abi Thalib bersama Muawiyah bin Abi Sufyan itu berada dalam dua kubu. Bagaimana Ali bin Abi Thalib itu ada dalam kubu yang mengistimewakan atau mengkonsensuskan, menetapkan satu perkara atau satu hukum itu dengan sebuah landasan pemikiran dan logika. Kalau misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan itu lebih cenderung ke mereka yang mempunyai landasan yang jelas, dalam artian ini ada tertuang dalam teks yang bernama Wahyu, yaitu Al-Quran. Maka segala putusan atau segala sesuatu itu tergantung pada apa yang sudah tercantum dalam Al-Quran. Nah, kalau misalnya ada dua landasan di sini, bagaimana Ali lebih melandaskan sesuatu dengan logika atau rasionalisasi. Kalau misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan itu lebih cenderung ke orang-orang yang yuridis, orang-orang yang memang mengkultuskan sesuatu dalam satu perkara hukum seperti Al-Quran. Karena kalau misalnya dalam suatu teologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kepercayaan orang-orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ketika menafsirkan Quran itu harus secara logika juga dan harus secara rasional juga.
dibuktikan dengan sebuah keotentikan. Menafsirkan atau menakwilkan sebuah hadis, menakwilkan sebuah ayat itu harus dengan sebuah logika. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib itu lebih mengkampanyekan bahwa kita sebagai manusia ini sebagai peran yang mempunyai peran sebagai insan ulul albab, orang-orang yang mempunyai landasan berpikir dan bijak. Seperti itu kira-kira. Kalau kita memahami bahwa perbedaan pendapat dalam sisi manusia itu harus selalu dalam rasionalisasi juga, harus dipikirkan. Karena sejarah sudah mencatat bahwa ada yang namanya perpecahan dalam umat manusia, dalam umat Islam, di tubuh Islam itu sendiri. Ada yang namanya Khawarij, ada yang namanya Murji'ah, Mu'tazilah, Ingkar Sunnah, Syiah, lalu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pula, Ahmadiyah, lalu Syiah yang mungkin ada beberapa versi, ada Rafidhah dan ada yang lain-lain. Itu hasil dalam kajian ilmu-ilmu teologi yang harus didalami, ilmu-ilmu kalam yang harus didalami oleh anak-anak itu sendiri selaku pembawa perubahan, atau anak-anak yang sudah masuk dalam jenjang kelas 3 sekarang itu layaknya ketika nanti sudah berkuliah, maka pelajaran-pelajaran seperti ini tidak akan bingung kembali bagaimana yang namanya kalam itu secara definisi, secara terminologi, secara epistemologi itu seperti apa. Ya mungkin seperti itu kira-kira anak-anak. Jadi kesimpulannya ilmu kalam itu berpengaruh dalam melandaskan sesuatu hal-hal yang mempunyai perbedaan pendapat atau perbedaan keyakinan. Jadi landasan ilmu kalam di sini untuk membijaksanakan sesuatu hal untuk menjembatani kepada sesuatu hal gitu. Jadi urusan kepercayaan dan urusan amal-amal yang kita yakini. Begitulah kira-kira. Ada beberapa versi dan ada beberapa manufaktur yang mungkin kita akan pahami nanti. Dan di sesi selanjutnya mungkin di kelas-kelas yang selanjutnya Bapak akan lebih menerangkan lagi secara detail apa yang namanya perbedaan kalam dari segi orang-orang Khawarij, orang-orang Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah dan lain-lain. Nah, begitulah teman-teman atau anak-anak. Jadi sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga dalam kondisi hari ini dan kondisi-kondisi selanjutnya anak-anak bisa disehatkan. Amin. Anak-anak bisa selalu ceria. Amin, Pak. Amin, Pak. Anak-anak akan selalu mendapatkan kebahagiaan yang baru nanti selagi kondisi kita lagi terpuruk kali ini. Mohon maaf dari Bapak yang sebesar-besarnya, ditutup dengan unsur mangkola wala tangzur mangkola billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.